Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening everyone. Today we are going to have a presentation about grammar. There are a lot of kind of grammar like past tense, simple past tense, simple perfect past tense, and we are going to discuss about it one by one. But first, let me introduce myself and my team. My name is Muhammad Akbar Ugraha, and I have my friends that are going to have a presentation about grammar. There are Nur Alifia Talsa, Muhammad Faras Muslim, Muhammad Akmal, Sri Puji Lestari, and Sri Ivan Darmawan. So let's just start, shall we? Okay. Simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Tense ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Rumusnya, untuk membuat kalimat tense ini biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb 1. Kecuali untuk kata ganti orang ketiga, menggunakan verb 1 plus subjek seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 1. Nominal simple present. Untuk positif, subjek plus to be atau am, is, are, tambah adjektif atau adverb. Untuk negatifnya, subjek plus to be, am, is, are, plus not, adverb. Untuk kalimat pertanyaan, to be, am, is, are, plus subjek and adjektif atau adverb. Contoh kalimatnya untuk yang positif, Toba Lake is the largest lake Indonesia. Untuk kalimat negatifnya, Toba Lake is not the largest lake in Indonesia. Untuk kalimat pertanyaannya, is Toba Lake the largest lake in Indonesia? Yang kedua, verbal simple present. Untuk yang positif, rumusnya subjek plus verb 1 ditambah subjek plus objek. Untuk yang negatif, subjek plus do atau doesn't plus verb 1 plus objektif. Dan untuk kalimat tanya, does atau do plus subjek plus verb 1 plus objek. Contoh kalimatnya, I write a letter for my teacher. Kalimat negatif, I don't write a letter for my teacher. Ini apa ini? Kalimat tanya nggak kelihatan. Masa nggak kelihatan, Ji? Nah, kelihatan. Kamu kasih full screen. Untuk kalimat tanyanya, do I write a letter for my teacher? Yang kedua, present continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum atau begin before, selama is progress at the present, dan berlanjut setelah continuous after waktu atau aksi lainnya. Rumus untuk kalimat positif, subject plus be atau I am, is, are, plus present participle. Kalimat negatifnya, subject plus be, I am, is, are, plus not, plus present participle. Untuk kalimat interrogatifnya, be, am, is, are, plus subject, plus present participle. Untuk contoh kalimatnya,
Yang positif, I am studying in my bedroom. Untuk kalimat negatifnya, I am not studying in my bedroom. Untuk kalimat tanyanya, I am studying in my bedroom. Yang ketiga, present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu tense yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lalu, tetapi masih berlanjut sampai sekarang. Tense ini terdiri dari gabungan aspek perfect atau sebelum satu spesifik waktu di masa lampau dan bingkai waktu present atau masa sekarang. Rumusnya, I, or you, or we, or they, plus have, plus verb 3. Untuk yang negatif, I, you, we, they, plus have, plus not, plus verb 3. Untuk kalimat tanyanya, have, plus I, you, we, they, plus verb 3. Contoh kalimatnya, untuk yang positif, they have observed about good governance. Untuk kalimat negatif, they have not observed about economic policy. Untuk kalimat tanyanya, have they observed about good governance? Oke, kita masuk ke tense yang keempat, yaitu present perfect continuous tense. Describe an action that was complete in the past and still ongoing today. Atau menjabarkan suatu aksi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Untuk ciri-ciri atau detailsnya, specify time, duration, and relevance to current condition. Untuk rumus atau formulanya, kalimat positifnya tersusun dari subject, has or have, been, and verb ing. Untuk kalimat negatifnya, susunannya adalah subject, has or have, not, been, and verb ing. Untuk kalimat tanya, tersusun dari has or have, plus subject, plus been, and verb ing, dan diakhiri dengan tanda tanya. Untuk contohnya, kalimat positif, Sean have been sleeping for 3 hours. Untuk kalimat negatifnya, Sean have not been sleeping for 3 hours. Dan untuk kalimat tanyanya, have Sean been sleeping for 3 hours. Lanjut yang kelima, simple past tense. Yaitu menyatakan fakta atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Contohnya, masa lampau itu terdiri bisa dari 5 menit yang lalu, sejam yang lalu, sehari yang lalu, dan seterusnya. Untuk detailsnya, using the verb to and it can be regular verbs or irregular verbs. Untuk formulanya, kalimat tanyanya disusun dari subject plus verb to, kalimat negatifnya subject plus did plus not and verb 1, dan kalimat tanyanya terdiri dari did plus subject plus verb 1. Untuk kalimat contohnya, kalimat positifnya they play basketball last night. Untuk kalimat negatifnya, they didn't play basketball last night. Untuk kalimat tanyanya, did they play basketball last night? Yang keenam, past continuous tense. Menjabarkan bahwa suatu kejadian sedang terjadi di waktu tertentu pada masa lalu. Apabila kita sering membaca sebuah cerita, biasanya ada 2 buah kejadian di masa lampau dan 1 kejadian yang sedang mengoreksi kejadian yang lain.
Kejadian yang sedang dikoreksi itulah yang menggunakan past continuous tense. Untuk rumusnya, kalimat positifnya terdiri dari subjek plus was or were plus verb 1 and ing. Untuk kalimat negatifnya, subjek plus was or were plus not plus verb 1 ing. Untuk kalimat tanyanya, terdiri dari was or were plus subjek plus verb 1 ing. Untuk contoh kalimatnya, Tiara was cooking a fried rice. Itu untuk kalimat positifnya. Dan untuk kalimat negatifnya, Tiara was not cooking a fried rice. Dan untuk kalimat tanyanya, was Tiara cooking a fried rice? Lalu untuk past perfect tense ini menyatakan ide bahwa sesuatu yang terjadi sebelum tindakan itu di masa lalu terjadi. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa sesuatu itu telah terjadi sebelum waktu tertentu di masa lalu. Pada dasarnya, past perfect tense ini lebih menekankan fakta ketimbang durasi. Jadi intinya, past perfect tense ini pada penggunaannya lebih untuk menyatakan bahwa suatu aksi itu telah selesai di masa lalu, sebelum aksi lainnya itu terjadi di masa lalu pula. Rumus atau formula yang dilakukan oleh past perfect tense ini, subjek, Ayu Dewi he she it, plus had plus verb 3. Untuk yang negatif tinggal ditambahkan had not. Untuk yang tanda tanya, kalimat pertanyaan, had subject plus verb 3. Examples-nya, contoh-contohnya seperti yang ada di PPT. We had arrived at the school. Jadi dia subjeknya adalah we, terus dia ada had-nya dan verb 3-nya arrive. Untuk negatifnya dan kalimat pertanyaannya sama saja, tinggal dibalik-balik saja. Ada yang ditambahkan had not-nya, ada yang ditaruh di depan had-nya. Untuk contoh lainnya seperti ini. She broke my heart after I had given everything I have. Jadi I itu subjek, had itu past perfect tense-nya, given itu verb 3-nya. Jadi itu menjadi past perfect tense. Lanjut. Lalu past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang dimulai di masa lalu itu dan terus sampai waktu lain di masa lalu. Hanya saja past perfect tense ini lebih menekankan pada durasi kejadian di waktu tersebut. Formulanya basically subject, Ayu Dewi he she it, had been ditambah been lalu plus verb ing continuous form. Jadi dia contohnya adalah Tia and Bob had been working together since 1990. Yang menjadikan kalimat ini sebagai past perfect continuous tense-nya adalah subjek Tia and Bob, lalu ditambahkan dengan had dan been, lalu ditambahkan verb ing, working, dan itu yang menjadikan dia past perfect tense. Untuk contoh yang lain, salah satunya adalah when the guest came, we had been waiting for an hour. We adalah subjek, had been dan waiting itu yang menjadikan itu kalimat menjadi past perfect continuous tense. Oke, lanjut silakan. Oke, selanjutnya yang ke-9, simple future
Bentar. Oke, selanjutnya yang ke-9, simple future tense. Tense ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tetap, kebiasaan, atau kebenaran esensial yang akan terjadi di masa depan. But it is also used for the future will be essential, usually skeptical, auxiliary verb, will, or shall. Rumusnya yang plus itu subjek. You can ask I, you, they, we, he, she, it. Plus will or shall plus verb one. Yang minus subjek yang ditambah will or shall plus not tambah verb one. Yang tanda tanya will or shall plus subjek tambah verb one. Contohnya yang plus you will go to Australia next week. Mean you will not go to Australia next week. Tanda tanyanya will you go to Australia next week. Selanjutnya yang ke-10 future continuous tense. Future continuous tense menyatakan tindakan pada saat tertentu di masa depan. The act of will be start until that moment but will be finished at the time. Formula atau rumus yang plus subject plus will or shall be plus verb one ing minus subject plus will or shall not be plus not plus verb one ing. Tanda tanya will or shall atau kalimat pertanyaan tuh will or shall plus subject plus be plus verb one ing. Example atau contohnya yang plus I and my sister will be watching movie tomorrow. Yang mean I and my sister will not be watching movie tomorrow. Kalimat tanyanya will I and my friends be watching movie tomorrow? Yang ke-11, future perfect tense. The future perfect tense is quite an easy tense to understand and use. The future perfect talks about the past in the future. It expresses the idea that something will occur before another action in future. It can also show that something will happen before a specific time in future. For the formula, yang plus subject plus will plus have plus verb 3. Untuk yang negatif, subject plus will plus not plus have plus verb 3. Dan yang untuk pertanyaan, will plus subject plus have plus verb 3. Contoh buat yang positif, I will have finished this book. Untuk yang negatif, I will not have finished this book. Untuk membuat pertanyaan dengan jawaban yes atau no, will I have finished writing this book? Dan untuk pertanyaan biasa, when will I have finished writing this book? Yang ke-12, future perfect continuous tense. Sama seperti future perfect simple, bentuk ini digunakan untuk membayangkan diri kita di masa depan dan membicarakan sesuatu kembali. Tense ini merujuk ke tindakan atau kejadian yang saat ini belum selesai, tetapi akan selesai di masa depan. Tense ini sering kali digunakan bersama ekspresi waktu. Untuk formulanya yang positif, subject plus will plus have plus been plus verb ing. Untuk yang negatif, subject plus will plus not plus have plus been plus verb ing. Dan untuk yang pertanyaan, will plus plus subject plus have plus been plus verb ing. Untuk kalimat yang positif, contohnya, I will have been living. Untuk yang negatif, I won't have been living. Untuk
pertanyaan yang positif, will I have been living? Dan pertanyaan negatif, won't I have been living? Yang ke-13, past future tense. Past future tense digunakan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk pengandaian atau conditional sentence, atau kalimat tidak langsung atau reported speech. Yang kedua digunakan untuk mengungkapkan kegiatan atau peristiwa yang akan dilakukan di waktu lampau. Untuk formula yang positif, subject plus should atau would plus verb 1 plus object plus adverb. Untuk yang negatif, subject plus should atau would plus not plus verb 1 plus object plus adverb. Yang pertanyaan, should atau would plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Contohnya, untuk yang positif, contohnya, I would write a novel yesterday. Untuk yang negatif, I wouldn't write a novel yesterday. Untuk yang pertanyaan, would you write a novel yesterday? Terus yang ke-14. Yang ke-14 ada past future continuous tense. Past future continuous tense atau disebut juga past future progressive adalah bentuk kalimat suatu kejadian atau keadaan pada waktu yang akan sedang terjadi pada waktu lampau. Dalam penggunaannya, past future continuous tense digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan peristiwa atau keadaan dalam imajinasi kita pada waktu yang akan sedang terjadi di masa lalu, dan hal tersebut belum selesai dilakukan. Untuk contohnya dan rumusnya, kalimat positif itu subject plus would atau should plus be plus verbing plus complement. Contohnya, I would be studying if you didn't disturb me yesterday. Untuk kalimat negatif, rumusnya subject plus would atau should, shouldn't, ditambahin not, plus be, plus verbing, plus complement. Contohnya, I wouldn't be studying if you didn't disturb me yesterday. Untuk kalimat tanya, itu would atau should plus subject plus be plus verbing plus complement. Contohnya, would I be studying if you didn't disturb me yesterday? Terus yang ke-15 ada past future perfect tense. Past future perfect tense adalah bentuk kalimat yang berfungsi untuk mengekspresikan gagasan di masa lalu, yang mana bahwa suatu tindakan atau peristiwa yang diprediksi, direncanakan, dijanjikan, diharapkan, atau telah dilakukan sebelum waktu tertentu di masa depan dari sudut pandang masa lalu, tetapi faktanya bahwa gagasan itu belum terbukti benar, atau gagasan itu tidak terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Untuk contoh dan rumusnya, kalimat positif, subject plus would atau should plus have plus property plus complement. Contohnya, I would have bought a new car if I had enough money. Kalimat negatif, rumusnya subject, wouldn't atau shouldn't plus have plus verb 3 plus complement. Untuk contohnya, I wouldn't have bought a new car if I had enough money. Untuk kalimat tanya, would atau should plus subject plus be plus verb 3 plus complement. Contohnya, would I have bought a new car if I had enough money? Terus yang ke-16 ada namanya past future perfect continuous tense
adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kalimat yang akan telah sedang terjadi di masa lalu. Tenses ini mirip dengan future perfect continuous tense. Persamaannya terdapat sama-sama memiliki lebih dari satu keterangan waktu pada suatu kalimat. Past future perfect continuous tense bersifat pengandaian atau asumsi. Maksudnya adalah pelaku dalam kalimat tersebut hanya memberikan asumsi pada kalimat yang dinyatakan olehnya. Untuk contohnya, kalimat positif, subject, plus would atau should, plus have, plus been, plus verbing, plus complement. Contohnya, she would have been waiting for me for 3 hours yesterday, but she had gone at 9 p.m. Untuk kalimat negatif, ada rumusnya subject plus wouldn't atau shouldn't plus have plus been plus verbing plus complement. Contohnya, she wouldn't have been waiting for me for 3 hours yesterday, but she had gone at 9 p.m. Untuk kalimat tanya, would atau should plus subject plus have plus been plus verbing plus complement. Contohnya, would she have been waiting for me for 3 hours yesterday? Ya, mungkin bisa ditutup sama Akbar. Okay, that's all from us. Thank you for listening. We are sorry if we are not good enough, but we try to be better every time. That's all from us. Thank you, and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Salam sejahtera untuk kita semua.